Pertama-tama terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang terhormat. Tentunya pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan pemaparan terkait hasil penelitian kita. Maka di sini mungkin mohon diinformasikan apabila ada perwakilan, maksudnya bukan yang bersangkutan atau bukan ketua yang secara langsung memberikan pemaparan, sehingga untuk report ke bagian penelitiannya bisa saya sampaikan. Tadi di awal sudah berdoa secara sesama, maksudnya secara bersama-sama. Mungkin ini langsung ke ketentuannya, di mana Bapak dan Ibu nanti akan memberikan presentasi maksimal 10 menit. Kemudian nanti kita akan disesuaikan dengan nomor urutnya, tentunya yang sudah terdaftar di bagian penelitian. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Nurjatul Sania. Tentunya yang kedua Ibu Rita Satria, yang ketiga Ibu Nurwita, yang keempat Ibu Yusni Nuryani, yang kelima Bapak Muhammad Nur Hamdi, yang keenam Bapak Sigit Purnomo, yang ketujuh Bapak Reja Khairul Hadi, yang kedelapan Bapak Ibrahim, yang kesembilan Bapak Rian, dan yang kesepuluh terakhir Ibu Siti Aisyah. Tentunya kita untuk memperhemat waktu, mari kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita langsung kepada pemaparan materi yang pertama kepada Ibu Nurjatul Sania. Dipersilahkan maksimal waktunya 10 menit ya Bu. Ya. Dipersilahkan Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak Dede atas pengarahannya. Langsung aja ya Pak ya. Ya Ibu, silakan langsung saja. Terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum semuanya, Ibu, Bapak, selamat pagi semua. Saya di sini perwakilan atas kelompok saya dengan Ketua Ibu Bunga Asra Gracia, anggota Kristi Payanti, dan Nurjatul Sania. Saya ingin menyampaikan mengenai hasil penelitian yang sudah kami jalankan ya, dengan judul pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen brand Giordano di Living World Alam Sutra Tangerang. Bentar Pak, ini maaf ini apa presentasinya nggak jalan? Nggak masuk Ibu, presentasinya belum terlihat. Belum terlihat? Belum terlihat di saya, belum terlihat. Yang belum jadi foto. Barangkali Ibu bisa saya bantu untuk share screen, dikirim materinya di grup WhatsApp ya Bu, yang room 10. Room 10 ya Pak. Baik, bentar Pak. Jadi Pak, saya mau keluar dari ini aja susah nih, stop share. Bentar. Kayaknya nge-hang nih Pak. Dan mungkin Bapak Ibu yang lain bisa mulai nge-share materinya di room 10 supaya ketika ada kendala bisa saya bantu untuk share screen. Pak Dede. Ya, baik Bu Rita. Saya sudah share ke grup ya. Baik, yang Ibu Rita sudah saya download. Yang lainnya mungkin andanya ada kendala bisa udah keluar. Dikirim ke grup. Oke. Keluar, maaf Ibu. Belum keluar juga ya? Ya, belum muncul. Nah, sekarang muncul Ibu. Cuma memang sepertinya jaringannya agak lambat ya, Pak. karena delay. Ya, maaf Pak, jaringan lemot. Ya, langsung aja ya Pak ya, biar nggak makan waktu.
Silakan, Ibu. Dipersilakan. Ini nggak bisa ketutup sih. Kayaknya emang lemot ya Pak, nggak bisa keluar dia. Ya. Oke, kami akan menyampaikan tentang hasil penelitian yang sudah kami lakukan dengan judul pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen brand Giordano di Living World, Alam Sutra, Tangerang Selatan. Ya. Dengan latar belakang bidang usaha fashion tentunya Halo, Ibu Novjatania, suaranya hilang. Halo Ibu, suaranya masih belum terdengar, nge-freeze. Oke. Sepertinya Ibu Nur Jatusania left room. Sebaiknya kita lanjut saja ya Bu, sambil mungkin nanti jaringannya stabil, masuk ke yang pemateri yang kedua. Atau mau ditunggu? Mungkin lewat dulu aja, Pak. Dilanjut saja dulu ya Pak Parian. Jadi lanjut ke Ibu Rita. Ibu Rita dipersilahkan untuk menyampaikan materinya sambil nunggu Ibu Nur Fajatusania join kembali. Mau Ibu yang share atau saya yang share? Oke, bisa di-share materinya nggak ya? Sebelah kiri ke WhatsApp. Oh, ini mau Ibu yang share screen atau saya yang share? Ibu, Bapak aja yang share. Oke. Sudah terlihat, Bu? Oke, sudah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya izinkan saya mempresentasikan mengenai pengaruh inflasi market to book value dan debt to equity rasio terhadap earning per share pada PT Mitra Adi Perkasa Tbk periode 2013-2022. Slide berikutnya, Pak. Oke, dalam pendahuluan, perusahaan berdiri untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan meminimalisasi kerugian untuk memakmurkan perusahaan tersebut. Salah satu peningkatan kemakmuran dalam peningkatan kemakmuran para pemegang saham, manajemen dituntut harus mampu meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada peningkatan harga saham perusahaan. Meningkatnya harga saham perusahaan akan meningkatkan pendapatan saham investor yang berinvestasi pada perusahaan tersebut.
Bagi perusahaan yang sahamnya beredar di pasar modal atau telah go public, peningkatan atau penurunan harga sahamnya juga ditentukan oleh kekuatan permintaan atau daya beli penawaran dan daya jual di pasar modal. Lanjut, Pak. Dalam metode penelitian kami, jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif untuk mengetahui pengaruh antara variabel terkait dengan variabel bebas. Menurut Sugiono, tahun 2016, metode kuantitatif adalah metode pendekatan penelitian dengan melibatkan pengumpulan data dengan menganalisis secara kuantitatif statistik dan digunakan untuk metode pada populasi dan sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sukamulya tahun 2017, penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka dapatlah dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan pihak lain atau tidak langsung dari sumber utama. Lanjut. Lanjut. Adapun tujuan penelitiannya, kita lihat tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh inflasi market book value dan debt to equity ratio terhadap earning per share pada PT Mitra Aditama Adi Perkasa Tbk baik secara parsial maupun secara simultan. Data diperoleh dari laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh perusahaan, Bursa Efek Indonesia dan Badan Pusat Statistik dengan periode tahun 2013 hingga 2022. Analisis alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hilang, Pak, belum, Pak. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah IBM SPSS 26. Metodenya analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikoloritas, uji heterokoloritas, uji autokorelasi, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Lanjut. Tinjauan pustaka yang saya dapat menurut Christina tahun 2019, manajemen merupakan koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, perorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara pengertian manajemen keuangan menurut Utari tahun 2014, manajemen keuangan adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pencarian dana dengan biaya yang serendah-rendahnya untuk mencapai kegiatan operasional organisasi. Sedangkan menurut Sartono, manajemen keuangan didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Sementara tujuan manajemen keuangan menurut Munawir tahun 2014, tujuan manajemen keuangan adalah profit atau keuntungan dan meminimalisir biaya untuk mendapatkan pengambilan keputusan dalam keputusan
dan melaksanakan perusahaan ke arah perkembangan yang sedang berjalan, dan atau memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham yang terlihat melalui perkembangan harga saham di perusahaan atau di pasar. Lanjut. Lanjut. Sementara fungsi manajemen keuangan menurut Satria tahun 2018, manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan analisis dan pengendalian kegiatan keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut disebut sebagai manajer keuangan. Sementara menurut Sartono dan Irvani 2020, fungsi manajemen keuangan ada sebagai berikut, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan pengelolaan aset. Lanjut. Pengertian laporan keuangan menurut Heri 2017, laporan keuangan merupakan produk-produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengistiran data transaksi bisnis. Sedangkan menurut Munawir tahun 2014, laporan keuangan menurut dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Lanjut. Menurut Fahmi, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan Menurut Fahmi, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang membutuhkan tentang suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter. Sedangkan menurut Kartika Hadi tahun 2016, tujuan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lanjut. Adapun unsur-unsur laporan keuangan, yaitu aktiva. Aktiva merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis di masa mendatang. Sementara kewajiban adalah suatu ketentuan berdasarkan hukum yang sah atas perusahaan agar membayar hutang kepada individu atau perusahaan lain. Sementara untuk ekuitas, modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan hutang dengan tujuan istilahnya sebagai ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership yang memiliki arti sebagai kekayaan perusahaan. Dan revenue adalah pemasukan yang dapat dikatakan telah menghasilkan peningkatan ekonomi satu periode akuntansi dan mengurangi total kewajiban sehingga dapat meningkatkan ekuitas. Sementara beban merupakan pengeluaran yang dapat dikatakan penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi melalui arus kas keluar dan terjadinya penurunan aset. Lanjut. Demikian presentasi kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu
Ibu Rita Satria. Untuk pemateri berikutnya, namun sebelumnya mohon maaf tadi terlupa untuk sesi dokumentasi. Izin untuk screenshot ya untuk dokumentasinya. Oke. Mohon Bapak Ibu yang masih off cam-nya dibuka. 1, 2, 3. Ya. Baik, untuk selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nurita. Dipersilakan Ibu Nurita untuk materinya mau di-share sendiri atau mau saya bantu untuk share? Baik, terima kasih Pak Dede. Baik, saya share sendiri nggak apa-apa ya. Tadi Baik. baru banget ngirim ke grup, maaf ya. Baik, Ibu. Silakan Ibu, Ya. waktunya maksimal 10 menit ya, Bu. Ya, baik, terima kasih. Saya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Oke, izin sudah terlihat Bapak Ibu dosen? Sudah Ya? terlihat, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih pada Pak Dede selaku fasilitator di Room 10 dan juga teman-teman rekan-rekan dosen yang ada di ruangan ini. Izin saya untuk mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami, di mana judul penelitian kami adalah pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang periode 2011 sampai 2021. Oke, baik. Untuk pendahuluan sendiri di sini latar belakang masalahnya, di mana masalah profitabilitas perusahaan itu adalah masalah yang penting menyangkut kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, di mana laba yang dihasilkan dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aset atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Untuk itu, penilaian perusahaan sangat penting dan bermanfaat bagi perusahaan, pihak luar perusahaan, juga pihak yang berkepentingan pada perusahaan tersebut. Sehingga kita menentukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah dan meminimalisirkan dampak negatif yang akan terjadi. Nah, sehingga di sini masalah yang terjadi adalah di mana variabel Y-nya itu adalah price earning ratio. Dilihat di sini adalah fluktuatif antara tahunnya, tetapi untuk tahun yang akhir-akhir ini itu memang cenderung menurun, sehingga kami anggap ini sebagai masalah yang penting untuk kami teliti. Untuk berikutnya, rumusan masalah pada penelitian ini pastinya adalah apakah terdapat pengaruh struktur modal, yaitu adalah DER, terhadap nilai perusahaan, yaitu adalah PER, kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur, dan juga apakah terdapat pengaruh profitabilitas NPM terhadap nilai perusahaan PER pada PT Indofood CBP Sukses Makmur, dan juga apakah terdapat pengaruh struktur modal, DER, dan profitabilitas NPM terhadap nilai perusahaan PER. Jadi ini baik parsial dan simultannya kami akan teliti. Kami sudah teliti, maaf. Untuk tujuan penelitiannya sama, di sini kita juga untuk mengetahui berapa dan juga menjawab hipotesis apakah memang pengaruh antara baik parsial ataupun simultan dari struktur modal yang diproyeksikan oleh DER dan juga pengaruh profitabilitas yang diproyeksikan oleh rasio NPM terhadap nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan itu yang diproyeksikan adalah PER, Price Earning Ratio, yang pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk selama periode 2011 sampai 2021. Nah, manfaat penelitian ini juga memang kami bagi peneliti untuk sebagai kewajiban selama 1 tahun ini untuk menghasilkan penelitian sebagai wujud dari Tridharma perguruan tinggi, dan juga bagi akademik untuk teman-teman sebagai referensi citasi dari hasil penelitian kami untuk menambah wawasan. Kemudian bagi perusahaan juga untuk meningkatkan kinerjanya perusahaan tersebut jika dilihat dari beberapa rasio yang kami teliti. Dan untuk bagi investor, memang sangat dipentingkan untuk menanamkan apakah layak PT Indofood ini untuk kita beli sahamnya. Untuk dibeli sahamnya, dan bagaimana informasi yang bersifat komunikatif yang terdapat dari laporan keuangan. Kemudian
Next. Oke, baik. Untuk variabel indikator sendiri atau landasan teori yang diambil dari penelitian kami, itu adalah dengan rumus DER, di mana total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Ini kami dapat sumber dari Kasmit 2016, halaman 124. Ini untuk mengetahui struktur modal sebagaimana efektif dan efisiennya modal pengelolaan modal pada perusahaan dalam dibandingkan dengan utang yang dia punya. Untuk DER. Untuk NPM sendiri, di mana di sini laba bersih setelah pajak dibagi total penjualan. Jadi ingin mengetahui perbandingan berapa sih laba yang sudah dihasilkan dibandingkan dengan total penjualan awal. Sehingga kita tahu berapa persennya yang benar-benar didapat untuk perusahaan. Kemudian baru yang ketiga, variabel Y-nya sendiri adalah PER, di mana PER ini adalah harga saham per lembar dibagi laba per lembar saham. Ini sangat penting, sangat penting untuk investor, di mana dia benefit yang didapatkan dari dia membeli harga saham per lembarnya dibandingkan nanti akan hasilnya dia mendapatkan laba di tiap akhir periode akuntansinya. Sehingga itu salah satu indikator untuk investor menanamkan saham di perusahaan tersebut. Berikutnya. Nah, jenis penelitian yang kami gunakan di sini adalah dengan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Dan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu adalah berupa laporan keuangan tahunan PT Indofood, CBP Makmur, periode 2011 dan 2012. Dan ini yang kami ambil itu dari Bursa Efek Jakarta, atau yang namanya sekarang di sini disebut IDX. Nah, untuk uji ini kami menggunakan software alat bantu adalah SPSS versi 26, Statistical Package for the Social Science, di mana analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik, deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi, analisis korelasi dan koefisien determinasi, serta uji hipotesis, yaitu adalah uji T dan uji F. Ya, kelewatan. Oke, untuk hasilnya di sini hasil penelitian kami di mana untuk menjawab hipotesis penelitian kami menggunakan uji T, yaitu secara parsial di sini bisa dilihat adalah untuk variabel DER dan PER-nya sendiri, antara DER dan PER, itu nilai signifikannya itu adalah 0,745. Di mana derajat kesalahan yang digunakan dalam penelitian kami itu adalah sebesar 5% atau 0,05, di mana hasil penelitian DER terhadap PER ini adalah signifikannya 0,745 lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Sehingga untuk menjawab hipotesisnya berarti HA-nya ditolak atau tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara variabel DER dan PER. Dan itu hasil pertama. Hasil kedua untuk uji T, yaitu adalah antara NPM dan PER, itu untuk hasil signifikansinya adalah 0,591, di mana kalau dibandingkan dengan derajat kesalahan yaitu adalah 0,05%, sehingga ini lebih besar hasilnya. Jadi 0,591 lebih besar daripada 0,05. Sehingga hasil penelitian kami ini untuk hipotesisnya berarti hanya ditolak atau tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara NPM dan PER. Itu untuk uji T parsial. Kemudian untuk uji F, untuk menjawab hipotesis ketiga kami, yaitu adalah hasil signifikan dari penelitian ini itu sebesar 0,611. Sehingga jika dibandingkan dengan derajat kesalahan dari penelitian kami adalah sebesar 0,05, ini lebih besar. Maka menghasilkan HA ketiganya itu ditolak juga, maka antara pengaruh secara simultan NPM, DER dan NPM terhadap PER itu berarti tidak ada pengaruh dan juga tidak signifikan. Kemudian ini adalah hasil kesimpulan kami ya dengan tadi yang sudah saya paparkan, berarti hasil penelitian ini baik secara parsial dan simultan
kalau untuk menjawab hipotesis uji hipotesisnya untuk uji T dan uji F itu berarti masih lebih besar dari derajat kesalahan 5% untuk signifikansinya. Maka baik simultan dan juga parsial itu tidak signifikan atau tidak pengaruh pada antara variabel DER dan NPM terhadap PER pada PT Indofood. Baik, itulah paparan yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Mungkin saya kembalikan kepada lagi Pak Dede. Silakan Pak Dede. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurwita atas presentasi materinya. Selanjutnya kita langsung ke materi atau ke pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Muhammad Nur Hamdi. Maaf, kepada Ibu Yusni, maksudnya Ibu Yusni Nuryani. Kepadanya dipersilakan Ibu Yusni. Maksimal 10 menit untuk presentasinya. Suaranya terdengar. Izin share screen ya. Silakan Bu. Sudah muncul belum Pak? Ya, Pak. Izin Pak ya, terima kasih atas waktunya. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Baik, saya di sini mewakili dari kelompok saya, kelompok penelitian. Saya sendiri Yusni Nuryani, isi kelompok saya ada Pak Dwi Rizky Nugroho, ada Sari Karniati. Oke, penelitian saya di sini bertema pengaruh working capital to total asset to asset ratio, TATO dan net profit margin terhadap pertumbuhan laba pada PT Astra Autoparts Tbk. Di sini saya mengambil tema tersebut karena seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi industri otomotif membuat persaingan di antara produsen otomotif jadi semakin ketat. Nah, dengan semakin pesat nih pertumbuhan industri otomotif baik di dunia maupun di Indonesia tentu juga akan mendorong meningkatnya pertumbuhan industri komponen otomotif sebagai penyokong industri tersebut. Nah, salah satunya industri subcadang kendaraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh working capital to total asset, DAR, dan net profit margin terhadap pertumbuhan laba pada PT Astra Autoparts, baik secara parsial maupun secara simultan. Dan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Baik, laporan keuangan merupakan bahasa bisnis. Di dalam laporan keuangan berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak pengguna. Nah, dengan memahami laporan keuangan suatu perusahaan, maka berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat kondisi kesehatan keuangan pada suatu perusahaan. Di sini ada kerangka pemikiran. Saya mengambil variabel, ada 4 variabel XDA, yaitu ada working capital to total asset, ada DAR, TATO, dan NPM. Dan 1 pertumbuhan laba, baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang saya ambil di sini, jenis penelitiannya yang digunakan penelitian itu adalah penelitian kuantitatif. Sebagaimana menurut Sugiono pada tahun 2018, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, pengumpulannya digunakan instrumen penelitian, analisis, dan bersifat kuantitatif dan atau statistik. Nah, di sini yang akan saya uji adalah working capital to total asset, DAR, TATO, dan NPM terhadap pertumbuhan laba. Di sini ada indikator variabel definisi. Yang pertama ada pertumbuhan laba. Definisinya yaitu laba rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih dibanding tahun sebelumnya. Indikatornya terlihat di sini. Ada working capital yaitu rasio modal kerja. Lalu ada debit asset ratio berupa rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Lalu ada TATO, rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur beberapa jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap
rupiah aktiva. Lalu ada NPM yang merupakan keuntungan penjualan setelah perhitungan keseluruhan biaya dan pajak penghasilan. Baik, di sini saya langsung simpulkan. Ada beberapa kesimpulan berdasarkan hasil yang telah diteliti. Yang pertama adalah working capital to total asset tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Lalu debit to asset ratio juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Total asset turnover berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Lalu ada net profit margin tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Dan secara simultan hasilnya itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Deha. Saya kembalikan ke Pak Deha. Terima kasih Ibu Yusni Nuryani atas presentasinya. Kita lanjutkan ke pemateri berikutnya yaitu Bapak Muhammad Nur Hamdi. Kepada Bapak Muhammad Nur Hamdi dipersilahkan untuk pemaparannya, Kak. Waktunya maksimal 10 menit ya. Suaranya belum terdengar, Pak. Ya, mute-nya mungkin dibuka dulu, Pak. Halo, tes Pak Dehe. Terdengar dengan jelas suara saya? Untuk PowerPoint sudah terlihat Pak Dehe? Sudah, Pak. Sudah Sudah, bisa Pak. dilanjutkan presentasinya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin untuk melakukan presentasi terkait dengan hasil penelitian saya. Untuk judul penelitian saya yaitu pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on equity pada perusahaan tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periodenya 2013 sampai 2022. Untuk anggota yang meneliti yaitu saya sendiri sebagai ketua peneliti serta Pak Dede Hendra. Terkait dengan latar belakang kenapa saya memilih judul tersebut ada beberapa alasan, terutama terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih sangat kecil. Lalu kita tinjau juga dengan kondisi penjualan di perusahaan, perusahaan tekstil ini ternyata mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan hingga sekarang. Lalu kita juga bisa melihat dari kondisi keuangan perusahaan di mana aset lancar yang dimiliki oleh berbagai perusahaan ternyata mengalami penurunan serta ekuitasnya juga semakin menurun, lalu ada kewajiban atau liabilitas di perusahaan ternyata terus mengalami peningkatan. Tentunya kondisi tersebut dirasa kurang baik dengan kondisi keuangan perusahaan. Nah, kalau dari data-data ini kita buat ke dalam suatu rasio, kita akan bisa melihat kondisinya lebih jelas, yaitu bisa dibuat ke dalam current ratio, ER, dan ROE. Dari kondisi-kondisi tersebut, saya rasa mungkin untuk current ratio dan ER-nya juga kurang baik, sehingga harus diteliti lebih dalam lagi dan harus dilihat apakah memiliki pengaruh terhadap return on asset. Kemudian terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh antara current ratio terhadap return on equity, yang kedua apakah terdapat pengaruh antara debt to equity terhadap return on equity, yang ketiga apakah terdapat pengaruh antara current ratio dan debt to equity secara simultan terhadap equity pada perusahaan tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2024. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui di mana pengaruh antara current ratio pada equity, untuk mengetahui pengaruh antara DER terhadap ROE, untuk mengetahui pengaruh antara current ratio dan DER secara simultan terhadap ROE. Kita lanjut ke landasan teorinya, di mana yang dimaksud dengan current ratio itu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemudian DER itu rasio yang mengukur sejauh mana besarnya utang dapat ditutupi oleh modal sendiri, serta ROE yaitu untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan untuk pemegang sahamnya berdasarkan ekuitas atau modal sendiri. Sedangkan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diduga current ratio berpengaruh signifikan terhadap ROE. Yang kedua diduga debt to equity berpengaruh signifikan terhadap ROE serta secara simultan diduga current ratio dan debt to equity berpengaruh signifikan terhadap ROE.
Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, pertama metode penelitian itu yaitu metode penelitian kuantitatif. Yang kedua, untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling, di mana dengan menggunakan teknik ini terkumpul ada 22 populasi, dan setelah kita saring ternyata yang memenuhi kriteria yaitu 9 perusahaan. Di mana dalam 9 perusahaan dengan 3 data kita memperoleh 90 observasi. Kemudian untuk jenis datanya yaitu data panel, ini pengumpulan data itu studi perpustakaan dan internet tersier. Kemudian untuk teknik analisis datanya kita mulai dari pertama statistik deskriptif, kemudian melakukan estimasi model regresi data panel, di mana ada model CHAM, dan model FEM, dan ada model random effect. Kemudian kita tentukan model mana yang dipilih dari ketiga model tersebut dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Lalu kita simpulkan dari ketiga model tersebut mana model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu kita membuat persamaan, lalu dibuat uji hipotesis dan koefisien determinasi. Kemudian kita langsung lanjut aja ke hasil penelitian. Untuk uji P di sini diketahui bahwa nilai probabilitas current rasionya 0,8026 agak lebih besar dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini current rasio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity. Kemudian untuk variabel keduanya di mana depth equity ratio terhadap ROE dapat diketahui bahwa nilai DR-nya dengan signifikansinya 0,3 sehingga lebih besar daripada taraf signifikansi yang digunakan itu 0,5, sehingga dia tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Lalu untuk melihat secara simultan melakukan uji F, di mana dalam uji F ini diketahui nilai probabilitasnya 0,6 lebih besar dari 0,05 dengan F hitungnya 0,496 kurang dari F tabel itu 3,19, yang artinya bahwa secara simultan variabel CR dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap ini. Untuk coefficient determinasinya diperoleh nilai superiornya 0,33, yang artinya bahwa menandakan bahwa 33% dari ROE yang bisa dijelaskan oleh variasi dari seluruh variabel independen yaitu CR dan DR, sedangkan sisanya sekitar 66% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak diteliti. Saya rasa cukup untuk presentasi hari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Nur Hamdi atas presentasi serta pemaparan materinya. Tentunya kita akan lanjut ke pemaparan berikutnya, yaitu Bapak Sigit Purnomo atau perwakilannya. Mewakilkan, mohon izin Pak Dede. Pak Nurul Ilham. Silakan Pak. Untuk presentasinya batas maksimalnya 10 menit ya Pak. Oke. Silakan Pak, sudah bisa dimulai. Mereka udah kebaca tadi ya? Sudah Pak, sudah tampil. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen semua, izinkan saya mewakili Bapak Sigit Purnomo untuk memaparkan hasil penelitian kami di mana berjudul pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap produktivitas pegawai pada pusdiklat perdagangan kota. Dari hasil observasi yang ada tentang judul dari 3 variabel di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktivitas berpengaruh terhadap produktivitas pegawai? Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap produktivitas pegawai? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik terhadap produktivitas pegawai secara bersama? Tujuan data yang kami gunakan adalah
manajemen, apa itu manajemen sumber daya manusia, apa itu pengertian gaya kepemimpinan, apa itu lingkungan kerja fisik, dan apa itu pengertian produktivitas pegawai. Rangka berpikir yang kami gunakan di sini kita lihat ada gaya kepemimpinan terhadap produktivitas pegawai sebagai hipotesis satu, lalu lingkungan kerja fisik terhadap produktivitas pegawai sebagai hipotesis dua, dan gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik secara bersama-sama terhadap produktivitas pegawai sebagai hipotesis. Ya. Tempat dan waktu penelitian kami laksanakan di Diklat Perdagangan Kota Depok, yang waktu penelitiannya dari bulan September 2023 sampai dengan Februari 2024. Populasi di sini sebanyak 131 orang, dan sampelnya juga 121 orang, sehingga kami menggunakan sampel itu. Uji yang digunakan ada uji validitas, uji reliabilitas, lalu ada uji autentikasi yang mana normalitas, multiplitas, isotoropabilitas, lalu uji hypothesis, uji S, dan uji T. Hasil dari penelitian kami, uji validitas ini dinyatakan seluruh variabel penelitian, baik gaya kepemimpinan, lingkungan kerja fisik, dan produktivitas pegawai, dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Lalu uji reliabilitasnya, seluruh variabel penelitian ini dinyatakan reliable karena roundback alpha hitungnya lebih besar daripada 0,1. Di uji asumsi klasiknya, distribusi data dinyatakan normal. Lalu untuk uji multikolenialitasnya tidak terjadi gejala multikolenialitas. Dengan diuji heterosklerotitasnya tidak terjadi gejala heterosklerotitas. Oke, selanjutnya analisis regresi berganda didapatkan pertama regresi, yaitu Y dengan 10,209 ditambah 0,423 X1 ditambah 0,257 X2, di mana nilai satuannya 10,209. Apabila meningkatkan kesatuan pada variabel X1, maka akan meningkat nilai sekitar 0,423. Dan apabila meningkatkan kesatuan pada variabel S2, maka nilainya akan meningkat sebesar 0,257. Uji P di sini dikatakan terhitung pertama untuk S1 terhadap Y dengan hasil 7,453 lebih besar daripada P tabel 1,98, dan X2 terhadap Y terhitungnya menghasilkan 4,762 lebih besar daripada P tabel sebesar 1,98. Lalu uji S-nya juga lebih besar S hitung daripada S tabel, di mana S hitungnya menghasilkan angka 47,630 lebih besar daripada S tabel 3,87. Dan semuanya membuktikan bahwa ini sebenarnya berpengaruh dan kesimpulan, secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan terhadap produktivitas pegawai. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan nilai terhitung lebih besar dari tabel, yaitu 7,453 lebih besar dari 1,8, dan kuantitas signifikasi lebih besar daripada 0,5, lebih kecil daripada 0,5. Lalu lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas pegawai. Hal itu dibuktikan berdasarkan nilai terhitung yang lebih besar dari P tabel, yaitu 4,762 lebih besar daripada P tabel 1,98, dengan tingkat signifikasi lebih kecil daripada 0, secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik terhadap produktivitas pegawai. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hitung lebih besar dari S tabel 47,630 lebih besar daripada S tabelnya 3,07 dengan tingkat
tapi lebih kecil daripada 0,3. Oke, terima kasih. Presentasi yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Dede. Terima kasih, Pak Dede. Baik, terima kasih Bapak Nurul Ilham tentunya atas presentasinya, dan kita lanjut saja ke pemateri selanjutnya. Silakan Bapak Reza Khairul Hadi atau perwakilannya ada. Oke, apakah Bapak Reza Khairul Hadi ada atau perwakilannya? Oke, tidak ada. Mungkin kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Ibrahim. Kepada Bapak Ibrahim atau perwakilannya bisa dilanjut. Silakan Bapak. Tidak ada juga. Mungkin kita lanjut ke pemateri berikutnya, yaitu Bapak Rian El Fahmi. Kepada Bapak Rian dipersilakan. Hadir Pak. Ya Pak, silakan Pak untuk presentasinya. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Oke. terlihat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Saya pakai PDF aja, soalnya kalau pakai PPT kadang-kadang suka rada lama ya. Judul penelitian kami adalah analisis modal manusia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Ini ketua penelitiannya adalah Bapak Heri Suherman SOS MM. Kebetulan beliau berhalangan dan memang tugas saya untuk bagian mempresentasikan pada diseminasi saat ini. Ya. Saya sendiri Rian El Fahmi STMM, dan kemudian ada Ibu Dr. Anda Kemas Vivi Andayani MSIE. Ya. Nah, selanjutnya, terlalu jauh ya. Latar belakangnya adalah lingkungan yang sehat, dekat dengan alam pertanian, menjanjikan kualitas hidup yang lebih baik, namun faktanya banyak desa di mana penduduknya tidak sejahtera. Ini adalah kasus umum yang mungkin terjadi di banyak desa di Indonesia. Ya. Kemudian komunitas desa umumnya sangat akrab, yang menjelaskan hubungan sosial yang erat, namun seringkali kesenjangan sosial sangat terlihat di pedesaan. Jadi ada beberapa pribadi atau individu yang tingkat ekonominya melebihi dari sebagian besar warga di desa. Ini juga merupakan fenomena yang sering terjadi di desa-desa di Indonesia. Pemerintahan desa relatif merupakan pemerintahan yang kecil dan bersifat lokal. Namun tingkat layanan publik di pedesaan seringkali tidak optimal. Ini juga masalah dari sisi administrasi publiknya. Kemudian desa yang produktif dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi negara secara keseluruhan. Namun faktanya pertumbuhan ekonomi di pedesaan cenderung tidak seagresif perkotaan. Ini juga satu fenomena yang sangat umum saat ini terjadi. Desa memiliki potensi terbesar dalam pengembangan modal manusia, namun faktanya modal manusia di pedesaan relatif homogen.
dan tidak berkembang. Ya, kebanyakan kan relatif hanya petani atau peternak dan skillnya berdasarkan kebiasaan ya, bukan sesuatu yang didapat melalui skill training atau tidak ada intervensi dari teknologi dari pihak luar misalkan seperti itu. Jadi kebanyakan didapat secara turun-temurun. Masalahnya yang akan kami kupas itu ada dalam penelitian kami adalah bagaimana modal manusia itu di pedesaan, bagaimana modal manusia di pedesaan, bagaimana pertumbuhan ekonomi pedesaan itu sendiri, dan bagaimana modal manusia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Selanjutnya, tinjauan pustakanya, teori modal manusia itu kerangka konseptual yang menggambarkan pentingnya investasi dalam pengetahuan, keterampilan, kesehatan, pendidikan individu sebagai modal yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Ini saya ambil dari Andriani 2014. Kemudian teori modal manusia memandang individu sebagai aset produktif yang dapat meningkatkan produktivitas mereka melalui pendidikan dan pelatihan. Sementara teori pertumbuhan ekonomi saya ambil sebagai kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Metode penelitian yang saya pakai itu adalah metode kualitatif, berkaitan dengan penelitian lapangan dalam ilmu sosial. Sumber data utamanya adalah latar alamiah, ya. Jadi kasus di satu daerah tertentu. Peneliti tertarik untuk meneliti fenomena yang terjadi secara alamiah. Tempatnya adalah desa di Kecamatan Bulbur Limbangan, Kabupaten Garut. Data yang kami pakai adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan datanya itu melalui wawancara, narasumber, itu ada petani, pedagang, unsur pemerintah daerah, pemuka masyarakat, akademisi, dan juga praktisi. Observasi partisipasi langsung di wilayah Kecamatan Bulbur Limbangan, Kabupaten Garut. Metode analisisnya kebanyakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitiannya, pertumbuhan tingkat pendapatan per kapita yang rendah ini memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi jika didukung lebih banyak investasi dan pengadopsian teknologi. Ya, ini kemarin kita coba kasusnya dengan beberapa investor lokal dan juga pemanfaatan digital marketing. Ya, ini efeknya ternyata mendukung teori tersebut. Ini mendukung hasil penelitian FAHAL 2016. Modal manusia atau pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan individu berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang. Ini mendukung hasil penelitian dari Anwar tahun 2012. Selanjutnya, daerah berkembang membentuk ekonomi bergantung pada pertanian dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini mungkin lebih, mungkin seperti sekarang lagi digalakan tuh hilir tanian, tapi juga mengolah hasil taninya menjadi satu produk yang lebih bisa langsung dikonsumsi. Jadi bukan bahan baku lagi. Ini dengan adanya digital marketing sebenarnya ini sangat supporting ya untuk dikembangkan di daerah. Ini mendukung hasil penelitian Jamaluddin tahun 2016. Studi yang baik seperti hukum yang jelas, hak kepemilikan yang aman, dan pembinaan efisien ini menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung hasil penelitian Rashid tahun 2023. Mereka yang pemilik modal untuk masuk satu daerah kadang-kadang enggan karena ada kekhawatiran tentang kepastian hukumnya. Jadi apakah daerah tersebut aman atau tidak ya. Kemudian ketika dia membelikan secara hukum atau tidak, ini masih menjadi salah satu isu yang mungkin sangat banyak ditemui sehingga banyak investor yang enggan untuk berinvestasi di daerah. Ya, keunggulan satu daerah dalam industri tertentu. Jadi mendukung hasil penelitian Kosuma 2016. Ini biasanya atau industri yang memang mereka punya sumber daya alam yang mensupport itu sehingga bisa sumber kekayaan bisa dikembangkan ke agrowisata. Ini juga salah satu yang sekarang banyak coba untuk diterapkan banyak desa di Indonesia ya. Nah, selanjutnya
kesimpulannya ya terkait dengan penelitian kami adalah modal manusia masih homogen, relatif sama, kecuali kemampuan fisik dan skill pertanian, modal manusia lainnya masih standar, jadi belum berkembang. Kemudian pertumbuhan ekonomi relatif lamban, di sisi lain memiliki potensi yang sangat besar. Jadi potensi besar, tapi pertumbuhan ekonominya masih sangat lambat. Nah, modal manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam memaksimalkan eksploitasi potensi desa dalam memacu pertumbuhan ekonomi desa. Ya, saya rasa terima kasih. Ini presentasi dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rian atas presentasinya. Kita akan lanjut ke narsum atau ke pemateri berikutnya, yaitu Ibu Siti Aisyah Nurizeki Rahmadania. Kepada Ibu dipersilahkan untuk melakukan presentasi atau perwakilannya. Iya Pak, saya hadir. Sebentar, saya share screen ya Pak. Baik. Apa sudah terlihat Pak? Sudah Bu, sudah muncul. Sudah muncul ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen semuanya. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Nurizeki Rahmadania. Di sini saya mewakili kelompok dengan ketua kelompok Dr. Nuris Malatri dan Bapak Yuga Pratama. Adapun judul penelitian kami adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan subsektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pendahuluannya, perusahaan dapat memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh dana dengan mengeluarkan saham atau obligasi. Begitupun juga berlaku untuk perusahaan semen. Saham yang diperjualbelikan di pasar modal untuk setiap emiten berbeda harganya. Harga saham yang berbeda tiap emiten salah satunya disebabkan oleh pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Harga saham yang cenderung tinggi tidak dapat dipertahankan, maka kepercayaan investor terhadap perusahaan juga semakin tinggi. Adapun perusahaan semen yang pada penelitian ini adalah Indosemen Tunggal Prakarsa, Solusi Bangun Indonesia, dan juga Semen Indonesia. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan subsektor semen mengalami berbagai masalah keuangan yang signifikan, termasuk penurunan current ratio dan juga penurunan return on asset. Lalu harga saham mengalami fluktuasi naik dan turun pada 10 tahun terakhir dan penurunan signifikan setiap tahun sejak 2020 hingga 2022 pasca COVID-19. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah current ratio pada perusahaan semen dapat mempengaruhi harga saham, lalu apakah terdapat pengaruh kinerja return on asset pada perusahaan semen terhadap harga saham, selanjutnya apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara dampak makroekonomi terhadap harga saham subsektor semen. Lalu tinjauan pustakanya, current ratio atau rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Lalu return on asset merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset, dan modal saham tertentu. Menurut Kashmir, return on asset digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara keseluruhan. Selanjutnya, inflasi sebagai suatu keadaan di mana terjadi kenaikan tingkat harga umum baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Dari definisi tersebut mengindikasikan keadaan melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai real mata uang suatu negara. Lalu ada kurs yaitu nilai tukar merupakan nilai tukar antara dua negara yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Terdapat dua jenis nilai tukar yang dipakai kurs, yaitu kurs nominal dan juga kurs real. Kalau kurs nominal itu adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Lalu untuk kurs real sendiri adalah nilai tukar yang digunakan seseorang saat menukarkan barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lain.
Lalu metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan subsektor semen periode tahun 2013 sampai 2022 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah populasinya itu terdapat 6, lalu sampelnya itu kita pakai 3. Jadi sampelnya itu adalah perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan yang lengkap secara 10 tahun berturut-turut, yaitu periode 2013 dan 2022. Yaitu jadi sampelnya yang didapat itu ada 3 perusahaan, Indosemen Tunggal Prakasa, Solusi Bangun Indonesia, dan Semen Indonesia. Lalu teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu data panel dengan menggunakan aplikasi Stata. Bentuk data yang dimiliki terdiri dari data time series untuk setiap perusahaan, yaitu dari tahun 2013 hingga 2022, sehingga tiap perusahaan terdiri dari 10 tahun observasi berupa data tahunan, maka tiap perusahaan memiliki 10 observasi, atau T-nya sama dengan 10, dan data cross-section, jumlah observasinya 3 perusahaan, maka sama dengan N sama dengan 3. Maka kedua jenis data ini akan digabungkan, N dikali T sama dengan 30 observasi. Lalu ada uji signifikansi, uji statistik F, ini menunjukkan apakah variabel independen dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. Lalu ada uji koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Lalu ini hasilnya. Untuk hasilnya dari tabel tersebut, current ratio dengan nilai T hitung 1,82 dengan nilai signifikansi 0,083 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel current ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor semen. Lalu return on asset dengan nilai T hitung minus 0,28 dengan nilai signifikansi 0,779 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor semen. Lalu pada inflasi dengan nilai T hitung 0,20 dan nilai signifikansi 0,845 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi juga tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor semen. Sedangkan pada kurs dengan hasil nilai T hitung minus 4,43 dengan nilai signifikansi 0,023 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham pada subsektor semen. Hasil uji statistik F pada tabel sebelumnya yaitu 4,19 dengan nilai profitabilitas 0,0108 dapat disimpulkan bahwa variabel bebas current ratio ROA, inflasi dan kurs secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu harga saham. Hasil uji koefisien determinasi membuktikan seberapa besar variasi total pada variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Dengan model regresi observasi tersebut, hasil nilai R within pada tabel sebelumnya menunjukkan nilai sebesar 0,555 yang berarti bahwa kemampuan variabel bebas current ratio, return on asset, inflasi dan kurs dalam menjelaskan variabel terikat yaitu harga saham adalah sebesar 55% dan sisanya 45% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah current ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor semen. Return on asset tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor semen. Lalu inflasi juga tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor semen. Dan kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor semen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Ibu Siti atas presentasinya. Tentunya kita akan kembali ke materi atau ke pemateri selanjutnya, yaitu Ibu
Jatisania yang sebelumnya di kendala. Ibu Nurjatisania, apakah sudah hadir kembali? Saya coba share lagi ya Pak. Oke. Silakan Ibu. Saya muncul Pak bantu untuk materinya. ya. Saya bantu untuk share screen atau Ibu yang share screen? Oh, ini udah muncul belum Pak? Ini sudah muncul. Sudah muncul. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dede. Maaf tadi ada sedikit kendala di jaringan wifi-nya. Oke, saya ingin menyampaikan untuk hasil penelitian kami yang sudah kami lakukan mengenai judulnya pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen brand Giordano di Living Wood, Alam Sutra, dengan latar belakang dalam usaha fashion, tentunya Giordano memiliki beberapa pesaing yang juga menjual produk dengan konsep yang sejenis seperti Polo, H&M, Zara, Baleno, Pratt & Whitney, dan Cotton On dan juga yang lainnya. Dalam hal merek, tentunya merek Giordano tidak usah dipertanyakan lagi karena banyak orang sudah mengenal produk Giordano. Sebagai alat pemasaran merek yang paling kuat yaitu toko, di mana toko Giordano sebagian besar berada di mall yang memang lokasinya strategis sehingga mudah diakses oleh pelanggannya seperti di Living Wood, Alam Sutra. Harga produk Giordano bervariasi sesuai dengan ukuran produk tersebut dan kualitas yang diberikan. Namun jika dibandingkan dengan produk yang lain seperti Cotton On yang memiliki kualitas yang hampir sama, harga produk Giordano lebih mahal. Selain itu, diskon harga yang diberikan Giordano terkadang lebih kecil dibandingkan diskon yang diberikan oleh produk lain seperti Cotton On, Levi's, dan lain-lain. Ini adalah perbandingan harga antara merek Giordano, Cotton On, dan Zara ya, dengan pakaian jenisnya t-shirt, polo t-shirt, kemeja, celana pendek, celana ankle. Ini adalah data konsumen dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Selama 3 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai tahun 2022, jumlah konsumen yang ditetapkan selalu tidak memenuhi target dan mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi juga pada tahun 2020 terdapat pandemi COVID-19. Dalam hal ini, pemilihan produk Giordano memiliki rangkaian produk yang sangat terbatas, di mana mereka tidak memiliki variasi dalam produknya, mengakibatkan banyak orang-orang tidak begitu tertarik dengan produk Giordano. Desain produk Giordano juga terkesan biasa saja, seringkali tanpa motif dengan tema kekinian, membuat konsumen lebih tertarik membeli produk lain yang serupa. Harga yang ditawarkannya pun juga relatif lebih tinggi dibandingkan produk yang serupa. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana harga brand Giordano di Living Wood, Alam Sutra, Tangerang Selatan. Untuk mengetahui bagaimana keputusan pembelian konsumen pada brand Giordano di Living Wood, Alam Sutra, Tangerang Selatan. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen Giordano di Living Wood, Alam Sutra, Tangerang Selatan. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini berjumlah 6.124 orang yang merupakan konsumen Giordano Living Wood Alam Sutra selama tahun 2022. Teknik sampel menggunakan rumus Wolfing dengan tingkat kesalahan 10%, maka didapatkan sampel sebanyak 98 responden. Lama waktu untuk meneliti selama 3 bulan, dari bulan Januari sampai bulan Maret 2024. Teknik pengumpulan
pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan pembagian kuesioner kepada responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji koefisien korelasi, uji regresi linier sederhana, uji koefisien determinasi, uji hipotesis atau uji T, dan menggunakan hitungan menggunakan SPSS 26. Berikut ini adalah kerangka pemikiran. Ini adalah konsep dari pengembangan dari penelitian yang sedang kami lakukan. Dari harga menurut Armstrong, Rotterdam Armstrong dalam Indisari tahun 2019 di halaman 44, dan keputusan pembelian sumbernya menurut Ciptono dalam FND tahun 2020 halaman 25. Ini adalah hasil penelitian. Hasil penelitiannya sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara harga dan keputusan pembelian dengan memperoleh persamaan regensi Y sama dengan 17,072 plus 0,580X. Dapat diartikan bahwa apabila nanti harga bertambah 1, maka nilai rata-rata keputusan pembelian tiap bulan akan bertambah sebesar 0,580. Atau setiap nilai harga bertambah 10, maka nilai rata-rata keputusan pembelian tiap bulan bertambah pula sebesar 5,80. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,740. Artinya, terdapat hubungan yang kuat antara harga terhadap keputusan pembelian dan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,547. Hal ini berarti 54,7% dipengaruhi harga terhadap keputusan pembelian, sedangkan sisanya 45,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji hipotesis di atas diperoleh T hitung lebih besar dari T tabel sebesar 7,926 lebih besar dari 1,6605. Maka dapat dikatakan positif. Hal ini dapat diperkuat dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,10. Artinya HO ditolak, HA diterima. Berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara harga terhadap keputusan pembelian. Nah, ini berikut ini adalah gambar dari atmosfer display toko Giordano di Alam Sutra Lekunmut. Sekian, terima kasih untuk pemaparan presentasinya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Nufjati Samia atas presentasinya. Kita lanjut kembali, masih ada 2 pemateri, yaitu Bapak Reja Khairul Hadi atau perwakilannya, dipersilakan Bapak. Apakah ada Bapak Reja Khairul Hadi? Oke, jika tidak ada mungkin langsung ke pemateri berikutnya, yaitu Bapak Ibrahim Bali Pamungkas. Kepada Bapak Ibrahim, Baik, Pak. dipersilakan. Baik, Pak Dede, mohon maaf tadi dipanggil-panggil, saya lagi ngelamun, mohon maaf. Terima kasih banyak waktunya Pak Dede. Baik Pak, silakan 40 menit. Bolehkan kami untuk mempresentasi di saya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu rumah senior Pak Rian sama Mohon maaf Pak Ibrahim, suaranya. Izin Pak, presentasi. Ya. Di sini kami ingin mempresentasikan. Halo. Iya Pak, ya. Lanjut Pak. Siap. Iya Pak. Yang mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul dampak teknologi informasi atau biasa disingkat dengan TIK pada praktik MSDM di era digital.
Alasan kami mengambil judul tersebut dikarenakan di masa kini peran teknologi itu cukup penting bagi aspek kehidupan modern. Lalu sumber daya manusia ini tuntut untuk memahami teknologi-teknologi keterbaruan. Contoh yang paling mudah di 2 tahun terakhir itu kita bicara artificial intelligence. Di awal-awal terciptanya AI, itu masih banyak orang yang berpikiran bahwa cukup sulit untuk penggunaannya. Cuma nyatanya hari ini cukup membantu manusia dalam banyak pekerjaan. Salah satunya mungkin membuat musik ataupun membuat video. Atas dasar tersebut, kami mengangkat judul yang tadi kami sampaikan. Dan di lain itu kita ingin mendapatkan landasan teori yang mendukung untuk pemecahan masalah dari dampak TIK tersebut bagi sumber daya manusia di era digital. Berikut hasil olah data kami menggunakan Force Viewer untuk mengetahui alur data dari beberapa jurnal terkait. Jika dilihat, teknologi informasi itu di bagian yang warna merah dan keterkaitannya itu terhadap performa, terhadap personal maupun terhadap karyawan. Bisa dilihat alur garisnya. Lalu kita coba mencari dengan kata kunci teknologi informasi dan komunikasi terhadap kinerja melalui Garuda.Kemendikbud. Didapatkan sebanyak 18 dokumen. Tetapi yang dapat digunakan itu hanya sebanyak 15 dokumen. 3 dokumen itu tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Tujuan penelitian tersebut untuk mengevaluasi dampak TIK dalam pengukuran kinerja karyawan dan penilaian kinerja dengan menitik beratkan pada cara teknologi ini dapat meningkatkan transparansi, objektivitas, evaluasi dalam sumber daya manusia. Metode yang kami gunakan menggunakan metode literatur review. Lalu karakteristiknya tadi ada 15 kurang lebih karakteristik dan sebarannya seperti ini. Dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2023 akhir dengan sebagian besar atau memang secara keseluruhan menggunakan metode penelitiannya adalah kuantitatif. Hasil yang bisa kami berikan adalah dari literatur review tersebut ada 15 jurnal yang menyatakan bahwa dampak teknologi informasi terhadap praktik manajemen sumber daya manusia di era digital terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Dan dari 15 jurnal tersebut dapat kita simpulkan 5 tahun terakhir bahwa dapat menghasilkan 7 poin itu di antaranya adalah yang pertama, karena tadi bentuknya adalah kita ingin mencoba mengevaluasi di mana peningkatan transparansi melalui aksesibilitas informasi itu harus diteliti kembali. Lalu untuk penggunaan sistem manajemen kinerja berbasis cloud juga cukup banyak digunakan dan harus dipastikan bahwa setiap orang juga dapat menggunakan. Yang ketiga itu penggunaan aplikasi-aplikasi dengan perspektif yang lebih luas. Lebih banyak sekarang menggunakan cloud seperti Microsoft Office. Itu masih banyak orang yang juga belum bisa menggunakan. Lalu masukan dari kami juga otomasi proses evaluasi. Yang kelima, penggunaan metrik kinerja yang jelas dan terukur. Yang keenam, melibatkan karyawan dalam proses evaluasi. Yang ketujuh, di mana SDM ini harus lebih aware dengan keamanan dan data pribadinya. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Atas waktunya dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Jika ada saran kami sangat berterima kasih. Mohon maaf di dalam penelitian kami masih banyak
kekurangannya. Selamat siang, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibrahim Bali Pamungkas atas presentasinya. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya atas presentasi serta pemaparan hasil penelitiannya. Tentunya semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin kita akhiri saja ya Bapak Ibu, karena semuanya sudah memberikan pemaparan. Oleh karena itu mohon maaf kurang dan lebihnya dari saya selaku moderator, pemandu jalannya acara, dan tentunya kami sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya selaku pemateri. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live room aja ya Bu ya. Untuk poin pertama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.